Ya, baca satu orang. An Nabi Ruqayyah At-Tamimi bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna liman qala lillah wa likitabihi wa lirasulih wa li'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-7. Wan Abi Ruqayyah, saking Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya tamansatune Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nanti kasaba Gusti Nabi ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat. Kulna takon sapa ingsun liman maring sapa. Qala jawab sapa Gusti Rasul lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa matihim. Lillahi kadue Gusti Allah, wa li kitabihi dan kadue kitab Allah, wa li rasulihi dan kadue rasul Gusti Allah, wa li a'immatil muslimin dan kadue pira-pira pemimpin wong muslim, wa amatihim lan wong awame wong muslim. Rawahu Muslim. Ini hadis yang ke-7 dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi, kepada Allah dan kepada kitabnya dan kepada rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, wa amatihim dan komunitas muslim, ya, atau dan awamnya orang Islam atau umumnya orang Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang pernah kita singgung. Hadis ini juga hadis yang termasuk jawami'ul kalim. Hadisnya sedikit tapi mencentuh hampir semua persoalan agama. Oleh karena itu banyak para ulama mengatakan hadis ini sama dengan seperempat agama. Disebutkan ada yang mengatakan nisfuddin, ada yang mengatakan separuh agama. Ada juga yang mengatakan salah satu arba ad-din, atau 2/3 atau 3/4 agama, ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau ini sebenarnya inti agama juga masih sangat rasional, ya, gitu. Tetapi hadis ini atau jarutil adah, ya, sudah menjadi kebiasaan para ulama dari dulu. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, maka para ulama terdahulu selalu akan menceritakan apa yang pernah terjadi, apa yang dia temukan oleh Tamim Ad-Dari fi amril jassasah, tentang cerita jassasah. Jadi dari dulu kalau ngaji hadis lalu ketemu Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, sebelum menjelaskan isi hadis, ulama selalu menceritakan apa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari.
tentang amrul jassasah, yaitu tentang jassasah. Apa tuh jassasah? Jadi Tamim Ad-Dari dulu zaman Rasulullah SAW pernah sekitar 30 orang ditugaskan Rasulullah SAW untuk keperluan tertentu yang mau tidak mau melewati lautan lepas, ya. Dan Tamim Ad-Dari akhirnya naik perahu besar bersama 30 orang itu, dan berjalannya perahu itu, bukan perahu ya, kapal itu. Ketika sampai di tengah lautan, datanglah ombak yang amat sangat besar, besarnya luar biasa, yang sekarang sering dibicarakan orang, yaitu tiga Bermuda, ya, segitiga Bermuda. Mungkin kapal besar itu yang dinaiki oleh Tamim Ad-Dari dengan teman-temannya. Kapal itu sampai kepada daerah segitiga Bermuda, ya, pernah dengar ya, segitiga Bermuda, yaitu di Laut Atlantik, di mana daerah situ hampir-hampir tidak pernah tersentuh oleh navigasi kapal laut, ya, gitu ya. Kata Tamim Ad-Dari, ketika kapal besar sampai di situ, datanglah ombak yang tidak terkira, luar biasa besarnya. Bahkan Nabi riwayatin kapal itu pecah, dan Tamim Ad-Dari akhirnya menaiki sekoci. Tahu sekoci ya? Sekoci itu kalau kapal besar, nanti di pinggirnya ada kapal-kapal kecil. Kalau dia mau ke pulau, kapal besar tidak ke pinggir, karena kapal besar kalau ke pinggir pasti nyaruk, ya, karena pantainya dangkal. Pakai kapal kecil, bahasa modernnya sekoci, ya, pernah dengar ya? Ada orang mana Sihab, tahu nggak kapal, tahu nggak sekoci? Ya. Tahu sekoci nggak? Apa sekoci itu? Kapal kecil, ya, yang dibawa oleh kapal besar, bukan kapal kecil terpisah, tapi dia pating terempel di pinggir itu, ya. Semua kapal besar itu banyak sekoci. Tujuannya kalau kapal besar itu sandar pada satu pulau, maka dia nyandarnya di tengah. Nanti kalau dia perlu ke pulau, maka pakai kapal kecil, namanya sekoci. Ini dikerek, masih nyemplung, dilepas baru kita. Kalau kapal besar minggir nggak bisa, ya, nanti bawahnya nyantrok di dasar laut yang dangkal, ya, gitu ya. Kata Tamim Ad-Dari, lalu kami dengan teman-teman mengambil sekoci, memakai sekoci, tidak tahu arah. Akhirnya kita yang penting minggir ke pantai yang paling dekat. Lalu mereka sampailah di sebuah pulau, ya, sebuah pulau. Setelah sampai di sebuah pulau, dia turun semua. Lalu ketika dia mencoba mencari air, ya, di pulau itu, tahu-tahu ketemu dengan sebuah makhluk, ya, yang makhluk itu tertutupi dengan rambut semua, ya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan hatta la nadri aina qubulu wa duburihi. Enggak tahu mana depan mana belakangnya ini, karena semuanya tertutupi dengan rambut-rambut yang panjang. Begitu. Kami katanya hampir lari. Jangan-jangan ini penunggu pulau, ya. Jangan-jangan ini jin itu, ya, kata Tamim Ad-Dari. Tapi kadang kepergok di situ. Akhirnya Tamim Ad-Dari bertanya, kamu ini siapa? Jin temenungsa, gitu. Lalu kata makhluk itu yang ditutupi bulu semua, sampai matanya nggak kelihatan, hidungnya nggak kelihatan, bokongnya nanti depannya nggak kelihatan, cuma bulu aja. Lalu
binatang itu mengatakan anal jassasah. Nah, ini ya, anal jassasah. Hanya kalau kita ngaji hadis ketemu Tamim Ad-Dari, mesti para ulama menceritakan tentang cerita al jassasah. Kata dia anal jassasah. Lalu dia nanya, kamu si siapa? Begitu. Saya para penumpang perahu, penumpang kapal besar, lalu terdampar, pecah, saya terdampar ke sini. Gitu. Nah, lalu kata al-jassasah, dia bilang, mau tidak saya beritahu di sana ada seorang laki-laki yang diborgol begitu. Lah, Tamim Ad-Dari takut. Di situ masih belum tahu, barangkali ada apa. Tapi dia maksa. Jassasah itu dari jasus, memata-matai ya, memata-matai. Ternyata jassasah ini yaitu sedang memata-matai makhluk yang sedang diborgol di tengah pulau itu. Lalu kata dia, Tamim Ad-Dari, akhirnya saya diajak oleh jassasah, dan setelah di tengah pulau itu ada manusia yang cukup besar, tangannya dirantai, kakinya dirantai dengan rantai yang sangat besar begitu. Tadinya saya mau lari, kata dia, tapi ujug-ujug dia nanya, man antum, gitu, kamu siapa nih? Gitu. Kata Tamim Ad-Dari, saya adalah orang Arab yang naik perahu terdampar ke sini. Kamu siapa? Nah, kata Tamim Ad-Dari, wa man anta, kamu siapa? Kata orang yang di Bogor itu, dia mengatakan, anal masihid dajjal, gitu. Saya adalah dajjal. Lalu begitu ya. Dajjal di situ ternyata. Lalu dia tanya, apakah kebun kurma di Syam masih berbuah? Para petaninya masih begini? Kata dia, alhamdulillah masih berbuah. Kata dia, saya kira sudah tidak berbuah. Gitu. Kalau dia nanya lagi, apakah Nabi akhir zaman sudah muncul? Oh iya, sudah muncul, gitu. Sudah datang. Namanya Muhammad, padahal dia sahabatnya kan. Namanya Muhammad. Bagaimana orang Mekah memperlakukan mereka? Apakah terjadi clash, perang apa? Iya, perang katanya. Beberapa kali perang. Gitu. Terus gimana? Tapi Allah memenangkan Rasulullah SAW gitu. Lalu kata dia, tanya lagi, bagaimana Danau Tobaristan? Ya, Danau Tobaristan itu danau yang besar di Israel, ya. Apa namanya kalau bahasa sininya tuh? Danau apa? Tiberias. Kalau bahasa Arabnya apa? Apa tadi saya ngomong? Bagaimana Danau Tiberian ya? Kita sering dengar itu. Danau apa di Israel itu yang sekarang mulai surut airnya? Tigris ya, Danau Tiberian ya. Kata dia, tanya, bagaimana Danau Tobaristan, Danau Tiberian itu ya? Apakah airnya masih banyak? Kata Tamim Ad-Dari, oh iya masih penuh, airnya masih banyak ini. Kata dia, saya kira sudah asap, saya kira sudah berkurang. Begitu. Lalu kata dia, nanti kalau saya sudah dilepaskan belenggu ini, saya akan mendatangi semua pelosok dunia. Kata dia begitu. Makanya namanya Masihid Dajjal. Dajjal yang selalu mengunjungi berapa tempat. Masih itu masaha ya,
melewati, ya. Kata dia, kalau saya nanti borgol ini sudah dilepaskan atau sudah terlepas, nanti saya akan mendatangi semua tempat, saya akan goda mereka untuk tidak beriman kepada Allah, gitu. Kata dia begitu. Tapi saya tidak akan bisa masuk kecuali 2 tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Kata dia begitu, yaitu Makkah dan Madinah. Karena di Makkah di Madinah, namanya tanah haram, ya, itu dijaga oleh malaikat maslulus saifi, yang siap pedangnya siap diayunkan pedangnya itu. Jadi kata dia, saya tidak bisa masuk ke 2 tempat itu. Ini cerita tentang Dajjal, ya, cerita tentang Dajjal. Jadi ketika Rasulullah diberi cerita oleh Taim Ad-Dari, kata Rasulullah, tuh kan saya dulu pernah ceritakan, kata begitu. Kata Rasulullah pernah cerita bahwa Dajjal itu posisinya sekarang di mana, lagi diapain gitu. Rasul pernah cerita. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan orang-orang di masjid, lalu Rasulullah bercerita, wahai sahabatku, bukankah saya pernah cerita tentang Dajjal yang nanti akan muncul akhir zaman, yang menggoda banyak orang. Dan kita mari ceritakan, sampai kita dengarkan apa yang dialami oleh Tamim Ad-Dari. Kalau Tamim Ad-Dari suruh pidato, suruh ngomong. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa berita itu kalau kita dengar, ada orang yang langsung disikapi bahwa ini yakin, tapi ada yang masih ragu-ragu gitu, ya. Tapi kalau berita dengan saksi ketemu, gitu, maka berita ini semakin yakin bahwa benar adanya, kan begitu kan? Kalau cuma berita saja, maka belum tentu orang semuanya percaya. Tapi kalau berita dibarengi dengan bukti nyata, ada pelakunya, ada ininya, dia cerita sendiri, maka yang mendengarkan akan lebih percaya daripada cuma mendengar tanpa ada bukti lain. Sekalipun di dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi itu ada yang sekalipun belum melihat, dia sudah percaya seperti melihat. Seperti siapa? Abu Bakar, sahabat Umar, itu sudah tinggi sekali imannya kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad cerita, saya begini, dia langsung percaya seperti melihat barangnya, padahal belum. Nggak kayak kita kan, begini, ya nanti dulu nih, barangkali begini-begini kan, cari bukti lain kan. Tapi kalau Abu Bakar, Umar, itu orang-orang yang sangat tinggi, ya, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Ya, percaya betul bahwa Nabi Muhammad itu tidak akan berbohong. Sehingga Nabi Muhammad kalau bersabda, 2 orang ini, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini tidak ada pertanyaan kalau begini, nggak ada. Dia langsung percaya 100%, ya. Dan ini banyak contoh-contohnya. Contohnya seperti ada pengembala cerita kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Kata dia, ya Rasulullah, saya pernah lagi mengembala kambing. Lalu saya naik kambing yang besar, begitu. Naik kambing yang besar. Kambingnya saya suruh lari, nggak mau, tuh saya pukul, plok. Tahu-tahu kambingnya nengok, ngapain mukul-mukul saya? Kata dia begitu. Saya kan bukan diciptakan untuk dinaikin begini, kata gitu. Kata dia, lu kok binatang bisa ngomong? Cerita kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, amantu bihi, saya percaya. Dan Umar, Abu Bakar percaya. Padahal orangnya nggak ada. Tapi Rasulullah menjamin, menjustis bahwa saya percaya kambing bisa ngomong. Umar dengan Abu Bakar juga percaya, dia bilang begitu. Lalu pengembala kambing ada cerita lagi. Pada waktu dia sedang mengembala kambing, lalu ada
binatang buas, ya, serigala mengambil salah satu binatang, salah satu kambing yang agak kececer. Tapi kalau penggal di sana kan sudah sangat kuat ya, tidak takut sama itu. Akhirnya dia kejar dan serigalanya tidak jadi memakan kambing itu, dilepaskan. Kata serigalanya bilang, waduh, gara-gara kamu nih, kalau nggak ada kamu kita bisa makan enak nih, kata serigalanya. Kata pengembala kambingnya, kok serigala bisa ngomong ya? Lalu dia cerita lagi kepada Nabi Muhammad, saya mengembala kambing, lalu kambingnya dicuri sama serigala, mau dibawa lari, saya kejar, saya pukul, akhirnya dilepas lagi. Belum pergi dia ngomong, oh gara-gara kamu nih, kalau nggak ada kamu sih kita makan besar. Kata serigalanya, apa? Rasulullah menjawab, amantu bihi, saya beriman, saya percaya serigala bisa ngomong. Abu Bakar dan Umar juga pasti sama dengan saya. Kalau orangnya nggak ada, ini namanya ada orang yang baru dibilang dia sudah percaya. Kita dibilang nggak yakin, tapi kalau udah ngeliat baru yakin. Ini itu tingkatan-tingkatan keyakinan seseorang berbeda satu dengan yang lainnya. Dulu Sayyidina Ali dengan satu orang lagi, itu ada seorang perempuan namanya Du'ainah ya. Du'ainah ini di Madinah, tapi dia menjadi mata-mata orang Mekah. Ketika menjelang Fathu Makkah, Rasulullah persiapan akan menaklukkan kota Makkah. Nah, ini perempuan ini dia disuruh oleh salah satu musuh Islam di Madinah kirim surat kepada orang Mekah bahwa Rasulullah tanggal 9 akan menggerbek Mekah. Lalu dititipkanlah sama perempuan Du'ainah ini dan dia pergi. Ketika udah pergi sampai di mana, Rasulullah mengambil Sayyidina Ali, memanggil dengan Sayyidina Ali dan Utsman kalau nggak salah. Kata Rasulullah, ya Ali, kejar Du'ainah, dia akan istirahat di sana dan ambil surat yang dibawa oleh dia, akan diberitahu kepada orang Mekah. Gitu. Sayyidina Ali mengejar, karena Rasulullah mengatakan nanti dia akan berhenti di rest area ini gitu ya. Kejar, Pak Kuda, sampai situ nyampe. Lalu langsung diinterogasi Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali yakin tidak pernah Rasulullah ngomongnya meleset. Kata Sayyidina Ali, Du'ainah, keluarkan surat rahasiamu yang akan dibawa ke Mekah. Kata dia, enggak ada, silakan periksa. Nah, Sayyidina Ali meriksa di barang-barang bawaannya, enggak ada. Tapi Sayyidina Ali yakin bahwa dia membawa, karena Rasulullah tidak pernah berkata bohong. Kata dia, serahkan suratmu. Rasulullah bilang saya suruh mengambil surat, dan pasti Rasulullah tidak akan berbohong. Kalau kamu tidak menyerahkan, kamu akan saya telanjangi, kata Sayyidina Ali. Akhirnya dia mengambil dari belakang rambutnya itu, kelabangnya, diambil suratnya, diserahkan. Itu mereka begitu yakinnya Rasulullah ngendika tidak ada, pasti pas, karena dia yakin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mereka yakin Rasulullah itu ngendikannya selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Ya seperti itu ya. Dan umat-umat terdahulu juga sama seperti itu ya. Bahwa tingkatan orang tentang keimanan itu tentu berbeda-beda ya. Tabaristan ya, Tabaristan kalau Siberia Tibris Siberia ya, Tibris ya kalau nggak salah ya, telaga Tibris yang di Israel itu ya, itu tanda-tandanya kiamat kalau Tibris airnya sudah mengurang. Yang kedua, kalau pohon korma di Sisan di Sam itu sudah tidak berbuah lagi. Yang ketiga, kalau Rasulullah sudah wafat, nanti Dajjal itu akan terlepas ya, akan terlepas. Dan ini yang di dalam kisah-kisah Dajjal itu
apa namanya yang disebut sebagai namanya Musa Samiri gitu ya. Musa Samiri gitu. Namanya Samiri ya, Samiri ini yang dulu mengganggu kaumnya Nabi Musa. Dia membuat sapi kecil dari emas, dan sapi itu bisa berbunyi. Kalau di Al-Quran lahu khuwarun, dia bisa berbunyi ya. Dan dia mengatakan inilah Tuhanmu dan Tuhannya Nabi Musa. Karena Nabi Musa waktu itu sedang pertemuan dengan Allah di Wadil Muqaddas itu ya gitu. Ikhlahna alaika innaka anta bil wadil muqaddas itu idhab ila fir'auna innahu tagha. Itu surat apa tuh? Surat Toha apa surat apa itu? Ya. Itu Nabi Musa ketika dijanjikan bertemu dengan Allah ya, ditinggalkan kaumnya dititipkan sama adiknya namanya Nabi Harun, lalu Musa Samiri mengganggu begitu. Dan itu yang disebutkan dengan Dajjal. Dajjal itu nama lainnya Samiri ya, Samiri itu yang ditunggoni oleh malaikat ya, sejak di pulau itu, tapi dia menjadi kafir ya. Sedangkan Musa yang dipelihara oleh Fir'aun menjadi nabi ya. Makanya ada syair namanya sama aja, Musa Samiri dengan Musa bin Imran itu ya. Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu muslimu. Musa yang dididik didampingi oleh malaikat menjadi kafir, menjadi dajjal. Ada Musa yang dididik, dibina, dipelihara oleh Fir'aun menjadi nabi gitu. Itu Musa Samiri yang katanya setelah lepas Musa Samiri itu dia menaruh anak-anak buahnya di Amerika. Hollywood itu hampir film-filmnya itu sebenarnya film-film yang menampakkan rencana Dajjal yang diproduk oleh Hollywood itu. Dan Dajjal itu antek-anteknya sudah ada di Amerika. Makanya Amerika itu disebut dengan negara paman Sam, karena antek-anteknya Samiri ada di sana ya. Kalau Amerika itu julukannya kan negara paman Sam ya. Namanya Sam itu siapa? Samiri ya, Sam yang nanti akan menjadi Dajjal itu ya. Naudzubillah ya. Paham ya? Jadi kembali lagi orang itu ada yang menyikapi berita itu seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Ali, itu cukup sama dengan melihat, sama dengan memegang, kalaupun dia hanya mendengar dari Rasulullah saja ya, karena keimanannya luar biasa, sangat tinggi, tidak seperti kita ya. Selanjutnya tentang maksud dari ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim ya. Itu. Ini sebenarnya hadis ini mengulang dari hadis yang sebelumnya ya, seperti bunyal islamu ala khamsin ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah shaumi ramadan hajjal bait man istata. Agak mirip ya, agak mirip. Jadi yang dimaksudkan dengan ad-dinun nasiha, nasiha itu bisa maksudnya nasihat dari dari arti bersih ya, nasoha ya. Jadi bisa diartikan nasihat itu artinya ikhlas ya.
Jadi agama itu harus diperlakukan, harus dikerjakan secara ikhlas ya. Karena nasihat itu secara lugawi mananya ikhlas awit takhlis, yaitu bersih ya, begitu. Paham ya? Jadi an-nushu itu bahwa al-ikhlasu ya. Lah kalau nasihat itu artinya ikhlas, ikhlas kepada siapa? Nah, itu. Qulna liman, ikhlas ini kita kepada siapa? Nah, maka Rasulullah jawab lillahi, ikhlas itu ya hanya kepada Allah, li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Setelah itu enggak ada lagi kan kalau kita menyebarkan agama secara ikhlas ya, tidak ada yang dikurangi, ditambahi ya, demi karena Allah ya, membawa kitabnya juga begitu, membawa apa yang diberitakan Rasulullah juga apa adanya ya, lalu disebarkan di para pemimpin masyarakat secara umum. Nah, itu yang disebutkan. Maka kalau ini dikerjakan sudah tidak tersisa lagi, makanya dia disebut, ada yang mengatakan separuh dari agama Islamnya begitu. Karena kalau ini dilaksanakan ya kena semua ya, termasuk binatang-binatang juga kena, maksudnya kena imbas baiknya. Dalam hadis likulli di kabidin rotbatin ajrun ya. Kita memperlakukan apa saja yang mempunyai nyawa itu adalah pahala gitu ya. Atau dalam hadis lain innallaha katabal ihsana ala kulli syai', bahwa kita memperlakukan sesuatu dengan baik pada apa saja ya, termasuk nanti kita sedang berperang atau kita menyembelih binatang, kita harus ada dengan adab-adab yang baik. Itu maksudnya begitu ya. Ad-dinun nasihah itu harus kita perlakukan dengan baik ya, tidak ditambahi, tidak dikurangi, hanya karena Allah ya, karena Rasulullah ya, Rasulullah mengatakan begini, kita langsung pegangi, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itu yang dimaksudkan ad-dinun nasihah, kepada Allah begitu, kepada Rasulullah begitu ya. Maksudnya kepada Rasulullah itu apa yang dibawa oleh Rasulullah kita perlakukan seperti itu ya gitu. Apa yang ada di kitab kita perlakukan seperti itu gitu ya. Untuk apa? Untuk disebarkan baik kepada para pemimpin kita, pada masyarakat kita, dan pada semua yang bernyawa ya di sekeliling kita akan menerima efek positifnya gitu. Seperti hadis yang lain, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhata wal yuhidda safratahu wal yurih dabihatahu ya gitu ya. Wal yuhidda safratahu wal yurih dabihatahu. Kita harus berlaku baik semuanya ya. Baik dengan Allah seperti ini, baik dengan Rasulullah seperti ini, memperlakukan kitab seperti ini, dengan sesama kita seperti ini. Itu harus dengan adab-adab yang mulia ya. Nanti kalau ini dikerjakan, maka sebenarnya kita sedang membawa misi menyampaikan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah misi utamanya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak ya. Misi utamanya adalah bagaimana masyarakat dunia ini menjadi punya perilaku yang baik ya, dalam segala hal. Ngomongnya baik, berpikirnya baik ya, semuanya baik, tidak mendatangkan musibah gitu ya. Paham ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang hadis nomor 7 ya. Hadis nomor 7 ini tentang ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi
wa li a'immatil muslimin wa ammatihim.